Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, baik, kita perhatikan gambar berikut dari nomor 1 sampai nomor 6. Menurut anak-anak, gambar mana sajakah yang merupakan flora, fauna, dan alam benda? Silahkan kalian jawab ya. Gambar. Gambar merupakan bahasa universal. Sebelum manusia mengenal tulisan loh, jadi manusia sudah mengenal gambar terlebih dahulu. Pada zaman purba, gambar digunakan untuk yang pertama, hubungan aktivitas manusia dengan roh leluhur sebagai simbol keberkahan dan perlindungan. Yang kedua, gambar juga digunakan untuk memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Pada saat sekarang, dalam menggambar akan melibatkan dua aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas fisik dan yang kedua aktivitas mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan gambar. Kemudian aktivitas mental meliputi rasa, karsa, dan daya cipta. Objek gambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar, seperti pada contoh berikut. Ada gambar flora berupa tumbuh-tumbuhan, fauna berupa gambar hewan burung, dan juga alam benda. Komposisi gambar. Komposisi gambar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris merupakan objek di bagian kanan dan objek di bagian kiri memiliki bentuk yang sama. Sementara untuk komposisi asimetris, objek bagian kanan dan bagian kiri bentuknya tidak sama, namun terkesan seimbang. Teknik menggambar. Yang pertama, kita akan membuat sketsa gambar terlebih dahulu sebelum memulai untuk menggambar. Sketsa ini bertujuan untuk menghasilkan proporsi, komposisi, dan keseimbangan yang baik pada hasil gambar yang kita buat. Yang pertama, untuk teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Bagian flora yang dapat digambar dapat berupa daun, bunga, dan buah. Dapat digambar secara terpisah atau secara kesatuan. Nah, berikut adalah tekniknya. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Kemudian, gambarlah mahkota bunga sesuai dengan bentuk aslinya di dalam lingkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga dengan memperhatikan gradasi warnanya, gelap ke terang atau terang ke gelap. Kemudian untuk yang kedua, teknik menggambar fauna. Fauna adalah hewan. Sketsa dalam bentuk geometris akan lebih memudahkan dalam menggambar hewan. Dan gambarlah mulai dari badan, kepala, kemudian kaki atau cakarnya. Yang pertama, buatlah bentuk oval untuk badannya. Di gambar itu akan membuat sebuah gambar itik. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk bagian leher, kepala, dan juga bagian ekor. Dan yang terakhir, berilah arsiran atau warna untuk gambar itik tersebut, tentunya dengan memperhatikan gradasi warnanya juga, gelap ke terang atau terang ke gelap. Yang ketiga, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Nah, alam benda ini ada yang buatan alam, ada juga yang buatan manusia. Buatan alam ini contohnya batu, batang kayu, awan, dan juga air. Sementara buatan manusia, piring, kendi, gelas, mangkuk, dan beragam bentuk lainnya. Teknik menggambar alam benda ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama, proporsi benda yang digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahaya yang menyinari benda, penggunaan arsiran atau warna yang dapat membentuk kesan 3 dimensi, dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau background. Teknik menggambar alam benda. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval untuk gelas dan alasnya, karena akan menggambar gelas dan alasnya. Kemudian yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi cangkir untuk yang bagian atas dan piring untuk yang bagian bawah. Dan yang terakhir, sempurnakan gambar dengan arsiran atau warna sesuai dengan gradasi warna dari penyinaran benda. Alat dan media gambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil dapat berupa pensil H yang bersifat keras untuk menggambar garis tipis dan pensil B yang bersifat lunak untuk garis tebal dan warna hitam pekat. Yang kedua, pensil warna. Gradasi dari warna gelap ke terang atau sebaliknya. Yang ketiga, krayon, pensil dan batangan. Krayon lunak tidak banyak mengandung minyak, bisa menghasilkan warna lembut dan cerah. Yang keempat, ballpoint yang bisa menghasilkan karakter kuat dan arsiran. Yang terakhir, bahannya atau medianya yaitu kertas gambar. Warna kertas biasanya netral, putih, abu-abu, atau coklat. Untuk berbagai alat gambar, kertas yang bisa digunakan adalah kertas pada larang. Untuk pewarna pastel dapat menggunakan kertas karton. Baik, semoga membantu dalam belajar. Terima kasih.